seberapa parah sih udara Jakarta gitu ya. Udah hampir 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat kalau menurut standar internasional. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. DKI Jakarta menjadi sorotan lagi dan lagi, especially soal kualitas udara, karena beberapa hari yang lalu ada sebuah pemberitaan yang menunjukkan bahwa Jakarta menjadi salah satu kota dengan indeks kualitas udara terburuk sedunia gitu, bahkan mencapai di angka 167 dan masuk di kategori yang sudah tidak sehat. Ada masalah apa dengan Jakarta ya? Karena ini menjadi masalah yang sudah menahun dan sampai hari ini tuh kita melihat statement dari pemangku kebijakan atau mungkin pejabat di daerah DKI seperti menganggap ini tuh menjadi sebuah bercandaan atau tidak terlihat serius gitu. We're gonna talk about it di Suara Akademia kali ini. Nama saya Muhammad Syarif, saya podcast produser dari The Conversation Indonesia, dan buat episode kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Fajri Fadilah, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dari Indonesian Center of Environmental Law. Halo Mas Fajri, apa kabar Mas? Halo Mas Muammar, kabar saya baik. Terima kasih Mas sudah mengundang. Yap, senang banget juga buat ngomongin topik ini bareng sama teman-teman ICL nih Mas. Tapi sebelum kita ngulik soal Jakarta gitu ya, mungkin bisa sedikit dijelaskan gitu. Sebenarnya faktor apa aja nih Mas Fajri yang ngebuat kualitas udara di sebuah daerah tuh terpengaruh gitu? Ya, faktor utamanya menurut saya tentu adalah si sumber pencemar udara itu sendiri ya. Yang paling populer atau paling familiar buat warga atau kita semua, menurut saya pasti sumber pencemar udara dari kendaraan bermotor ya, yang setiap hari hampir pasti kita gunakan, utamanya kendaraan bermotor pribadi, baik itu roda dua ataupun mobil gitu ya. Dan juga sebenarnya sumber pencemar udara yang mungkin relatif tidak terlihat ya kalau buat kita semua, mungkin dari sumber tidak pencemar udara dari industri atau pembangkit listrik, atau mungkin masih familiar juga mungkinnya kalau di beberapa tempat tinggal warga yang masih bakar sampah, itu termasuk faktor utama juga yang mempengaruhi udara Jakarta ya. Selain tentu faktor keduanya, yang juga turut mempengaruhi, saya gunakan istilah faktor meteorologis dan geografis ya. Jadi arah angin, kecepatan angin, um, curah hujan, kelembaban, atau daerah dataran tinggi atau rendah. Walaupun Jakarta sebenarnya tidak terlalu beda jauh ya soal datarannya, tapi itu mempengaruhi juga daerah mana yang udaranya lebih bersih atau lebih kotor. Daerah pesisir di utara sama di selatan ada bedanya juga, pengaruh arah angin dan kecepatan anginnya, baik di pagi hari ataupun di malam hari gitu. Dua faktor itu sih yang mempengaruhi ya. Selain pada akhirnya faktor terakhir adalah bagaimana pihak yang punya kewenangan atau punya kuasa bisa mempengaruhi dua faktor yang pertama tadi ya. Utamanya si sumber pencemarnya. Bagaimana pihak pemerintah bisa mempengaruhi agar sumber pencemar udaranya tidak tidak membuang asap gitu ya, atau emisi sebanyak seperti sekarang. Gitu Mas Muhammad. Oke, tapi jadi pertanyaan saya pribadi nih, Mas Fajri gitu. Kalau kita berbicara soal indeks IQR yang dipublish di sosial media ataupun di portal berita gitu kan, tulisannya kan adalah Jakarta sangat buruk di angka 167. Mungkin bisa dijelaskan gitu sebenarnya indeks udara tuh gimana ngitungnya? Misalnya kayak ada angka 167 tuh buruk tuh kayak gimana sebenarnya situasinya, dan dampaknya buat masyarakat Jakarta apa nih gitu? Kalau sampai setinggi itu gitu. Ya, indeks ini em, adalah cara buat pihak pemerintah atau pihak ketiga lah ya, atau pihak swasta yang ingin menginformasikan kualitas udara kepada masyarakat sesederhana mungkin. Jadi indeks ini bentuknya bisa angka tanpa satuan tadi ya, dari 0 sampai bahkan misalnya 200 lebih gitu. Atau indeks itu bentuknya warna gitu, dari hijau ke biru. Kalau pemerintah kan hijau ke biru ke kuning, merah gitu ya, sampai hitam paling parah gitu.
IQR yang disediakan oleh pihak ketiga kurang lebih menggunakan cara yang sama juga, walaupun kategorisasinya ada perbedaan sedikit. Cuman intinya memberikan informasi secara semudah mungkin. Ya maksudnya kayak tadi via warna gitu ya. Kalau warnanya hijau, dengan ada penjelasan ya di dalam informasinya juga, bayangannya ya hijau, udaranya sehat. Jadi warga mau berkegiatan di luar ruang tidak perlu khawatir gitu ya. Naik lebih lanjut misalnya kalau di indeksnya pemerintah kayak LHK maupun Pemprov Jakarta, biru itu sedang gitu ya. Masih bisa berkegiatan di luar ruang walaupun ya ada dampak tapi tidak signifikan gitu ya. Meningkat lagi warnanya gitu ya, jadi warna kuning kalau di yang versi pemerintah itu sudah ada um, dampak atau resiko yang cukup signifikan untuk kelompok tertentu ya, kelompok rentan gitu ya, seperti lansia, anak-anak maupun ibu hamil. Sampai merah, nah ini merah seperti yang terjadi di IQR juga gitu ya, di indeksnya itu adalah indeks tidak sehat bagi siapapun gitu ya. Dan sarannya adalah warga tidak banyak berkegiatan di luar ruang. Tapi dari segi ilmiah, angka-angka indeks ini sebenarnya itu terjemahan dari jumlah pencemar udara yang ada di Jakarta. Mungkin paling populer kan jumlah pencemar udara apa aja sih gitu ya. Di Jakarta kan banyak sih jenis pencemar udaranya, parameternya maksudnya ya. Paling populer itu adalah si debu halus ini ya. Debu halus jadi partikel yang tidak terlihat oleh mata telanjang gitu ya. Atau sering disebut juga PM2,5 gitu ya. Particulate matter ukuran 2,5 mikron atau lebih kecil. Umumnya ini atau bahasa populernya adalah debu halus. Dia kalau dalam ukuran harian sudah um, di atas ukurannya pakai mikrogram per meter kubik ya. Jadi konsentrasi kalau sudah di atas um, 15 mikrogram per meter kubik ya, kalau sekarang menurut WHO itu sudah tidak sehat. Dan sekarang kan kalau di Jakarta, kalau misalnya diterjemahin, misalnya kita buka website IQR gitu ya, kita bisa lihat grafiknya, yang warna-warna merah tadi, kalau kita lihat per hari gitu ya, saya tadi lihat misalnya ada yang angkanya sampai um, 70 mikrogram per meter kubik. Jadi udah hampir 5 kali lipat dari ukuran udara sehat menurut Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization ya. Kalau menurut ukuran udara Jakarta sehat, udara sehatnya Indonesia aja, yang lebih longgar ya, 25 mikrogram per meter kubik, ya udah hampir 3 kali lipat juga ya gitu ya. Jadi itu bayangan seberapa parah sih udara Jakarta gitu ya, udah hampir 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat kalau menurut standar internasional. Memang buat mungkin relatif ya buat kita-kita yang masih muda sehat pun, misalnya kalau saya sendiri maupun ini anekdotal, ya saya lebih ingin menghindari gitu ya berkegiatan di luar ruang dengan kualitas udara hampir 4 kali lipat tidak sehat menurut para ahli kesehatan di dunia. Gitu, Mas. Apa penyebabnya ya, Mas Fajri gitu? Kalau di mata orang awam atau mungkin orang yang tidak tinggal di DKI, penyebabnya mungkin pointinya paling gampang adalah mobilisasi nih, kendaraan, traffic gitu. Tapi kalau ngelihat dari banyak aspek, kayaknya nggak cuma kendaraan deh, karena pembangunan masif jalan terus. Ada yang menyebutkan juga pembangkit listrik bisa menjadi salah satu penyebabnya gitu. Apa yang buat Jakarta akhirnya separah ini gitu, masuk top 10 global worst air quality gitu kan soalnya. Iya, saya tentu sebenarnya ingin menyampaikan bahwa saya sepakat faktor utamanya adalah kendaraan bermotor. Ada tapinya gitu ya, tapi kita tidak bisa mengesampingkan sumber pencemar udara atau penyebab turunnya udara Jakarta dari sumber yang lainnya gitu ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, seperti industri, pembangkit listrik, kegiatan pembakaran sampah, termasuk juga kegiatan pembangunan infrastruktur ya, baik itu bangunan maupun jalan, itu turut mempengaruhi juga. Dan juga yang saya sendiri cukup senang gitu ya, perbincangan sudah mulai muncul setidaknya setahun 2 tahun ke belakang, adalah bagaimana udara itu sebenarnya sudah mulai masyarakat tangkap sebagai permasalahan yang tidak mengenal lintas batas ya. Jadi
faktor penyebabnya juga adalah sumber pencemar yang tidak berlokasi di Jakarta gitu ya. Nah, makanya mungkin saya mulai dulu dari kendaraan bermotor gitu ya. Dan ketika berbicara soal, dan ini sebenarnya pertanyaan yang sudah muncul bukan sekarang aja ya, tapi bahkan 4 tahun ke belakang juga selalu muncul ketika udah di Jakarta mulai buruk. Dan ketika ditanya penyebabnya apa aja, saya ingin menggarisbawahi bahwa kita harus berbicara berdasarkan jenis-jenis polutannya atau pencemar udaranya, karena masing-masing berbeda. Kendaraan bermotor itu dominan menjadi sumber pencemar udara di Jakarta. Salah satunya adalah untuk parameter pencemar udara karbon monoksida ya atau CO. Ya. Itu kalau misalnya kita lihat dari asap dari knalpot kendaraan bermotor yang mungkin sudah mesinnya tidak dirawat, misalnya keluar asap hitam, itu kan karbon monoksida yang terlihat mata gitu ya. Itu 90% emang dari kendaraan bermotor. Termasuk yang kedua adalah nitrogen dioksida gitu. Nah, jadi kalau pencemar udara dua ini memang kendaraan bermotor harus dikendalikan gitu ya. Jadi faktor utama dia gitu. Karena sampai angka 90% kontribusi kendaraan bermotor. Tapi untuk sumber pencemar udara lainnya seperti sulfur dioksida, itu industri dan pembangkit listrik gitu, sumber utamanya. Nomor 1 dan 2-nya industri dan pembangkit listrik. Nah, lalu yang paling populer tadi ya, debu halus atau PM2,5, memang kendaraan bermotor juga nomor 1, Mas. Cuman dia tidak seperti di karbon monoksida ya, yang angkanya sampai 90%. Dia hanya 40-50%, dan jaraknya dengan industri dan pembangkit listrik gitu ya, kontribusinya tidak terlalu jauh. Saya ingin sampaikan hal ini untuk menunjukkan bahwa untuk kita mencapai gitu ya, imajinasi dan mimpi kita udara Jakarta menjadi lebih sehat, kita memang harus kendalikan kendaraan bermotor, sumber pencemar udara dari kendaraan bermotor, tapi kita juga harus kendalikan sumber pencemar udara dari sumber lainnya seperti tadi industri, pembangkit listrik, pembakaran sampah. Dan industri dan pembangkit listrik ini, disinilah ada dimensi mengendalikan sumbernya, tidak bisa hanya di Jakarta, tapi juga di region Jabodetabek atau bahkan sebenarnya region Jakarta, Jabar, dan Banten. Nah, dengan bayangan seperti itu ya Mas ya, dan kita bisa berbicara bagaimana sih tantangan atau rumitnya mengendalikan dua sumber pencemar ini gitu ya. Bagi saya, mengendalikan sumber pencemar udara dari industri dan pembangkit listrik memberikan ruang yang lebih rendah kerumitannya ya dibandingkan mengendalikan sumber dari kendaraan bermotor. Jadi itu sih Mas bayangannya, mungkin sama tambahannya dari daerah di luar Jakarta tadi, ilmu pengetahuannya atau sainsnya sudah mulai mengokohkan gitu ya, bahwa misalnya pembangkit listrik di daerah Tangerang ya, di Tangerang Kota ada loh itu ya, dan juga di Bekasi PLTU Babelan, dan juga di Tangerang tadi PLTU Lontar, termasuk yang lebih jauh dikit dekat Teluk, dekat Selat Sunda, Suralaya gitu ya, dia ketika arah anginnya mengarah ke timur ya pencemarnya juga mencapai ke Jakarta gitu ya. Jadi ada benefitnya juga untuk mengendalikan emisi atau asap dari pembangkit listrik yang lokasinya ada di daerah sekitar Jakarta, di Banten tadi. Gitu, Mas Muhammad. Jadi menarik ketika kita berbicara soal kendaraan bermotor nih. Artinya memang mobilisasi dan juga padatnya Jakarta karena sebagai apa ya, kota yang memiliki daya tarik untuk mencari rezeki, berimbas ke udara Jakarta yang menjadi tidak baik kualitasnya gitu. Secara nggak langsung bisa dikatakan kayak gitu dong Mas Fajri. Ya, bisa dikatakan seperti itu Mas. Dan menurut saya memang kendaraan motor ini jadi salah satu sumber yang perlu dikendalikan gitu ya. Cuman saya hanya ingin menghindari saja gitu ya, pesan-pesan berulang ya dari pihak pemerintah yang ingin menyampaikan pada publik bahwa ya udara Jakarta ini menjadi masalah dan menjadi tugas bersama untuk kita menyelesaikannya. Ya, termasuk misalnya ya warga Jakarta harus mulai mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan transportasi publik. Komunikasi-komunikasi seperti ini memang benar, tapi perlu digarisbawahi bahwa pilihan para publik untuk menggunakan transportasi publik itu ya harus difasilitasi oleh upaya pemerintah menjalankan kuasa dan kewenangannya ya dengan meningkatkan layanan transportasi publik gitu. Tidak bisa hanya dengan bicara saja tolong gitu ya warga untuk pindah pakai transportasi publik, tapi misalnya walaupun ini anekdotal seperti pengalaman saya gitu ya,
kalau saya naik Transjakarta gitu dari arah timur menuju ke selatan lewat koridor 9 gitu ya, itu kan jumlah transportasi publik atau jumlah Transjakarta yang beroperasi itu tidak tidak sebanyak dengan jumlah penumpang yang ada gitu ya. Harus menunggu lama gitu. Apalagi sekarang tidak steril juga ya Mas ya, maksudnya naik Hmm. Transjakarta dia campur dengan kendaraan pribadi gitu. Jadi kan kita dalam bayangan pejabat publik ya, kita pejabat publik bisa melihat masyarakat itu ya manusia yang rasional saja. Maksudnya ketika ada pilihan kendaraan pribadi yang lebih cepat, lebih murah juga gitu ya, ya publik akan menggunakan kendaraan pribadi juga. Jadi gimana pemerintah bisa memperbaiki layanan transportasi publik ini? Dan bagi saya ada peluang-peluang bagus ya Mas ya, karena misalnya pemerintah Provinsi Jakarta misalnya bisa mulai dari ruas-ruas jalan yang memang layanan transportasi publiknya relatif ya sudah lebih Hmm. baik gitu dibandingkan ruas jalan lain. Misalnya koridor satu di area Sudirman itu kan ada koridor satu itu ada jalur Transjakarta Blok M sampai kota, Ya, ada MRT dari Lebak Bulus sampai ke HI yang nanti juga ya. akan mulai berkembang sampai ke kota juga. Di situ misalnya di Sudirman, misalnya paling ekstrim ya Mas ya, hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day bukan cuma di hari Minggu, Ya. diberlakukan di hari kerja juga misalnya. Toh ada pilihan transportasi publik yang sudah lumayan lebih baik gitu ya. Atau kalau tidak versi lebih ekstrimnya ya mungkin tidak hari bebas kendaraan bermotor, tapi misalnya diterapkan biaya parkir tinggi di gedung perkantorannya, atau misalnya electronic road pricing ya, jalan berbayar juga gitu. Yang saya rasa ya sudah cukup risikonya tidak sebesar di ruas jalan yang lain. Ya, tapi tentu harus ada peningkatan juga dalam artian di koridor satu itu misalnya Transjakartanya bisa tidak misalnya datang 2 menit 3 menit sekali gitu ya. Yang seperti itu yang harusnya mulai ditingkatkan gitu di Pemprov Jakarta buat saya gitu Mas. Hmm. Trikinya artinya adalah penyediaan layanan publik yang harus bisa mengikuti jumlah masyarakat yang ada di Jakarta akan menjadi PR besar nih ya, Mas Fajri, untuk bisa mengurangi mobilitas massa yang sepertinya jadi penyebab utama polusi gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Betul, betul Mas Muhammad. Nah, jadi pertanyaan adalah gimana buat masyarakat untuk bisa berpartisipasi nih? Karena kalau kita berbicara layanan transportasi kan belum bisa menjangkau semua ya. Bahkan kita sering ngelihat thread di Twitter rame kayak gimana kita mau pakai transportasi publik gitu. Mereka aja nggak masuk-masuk ke daerah-daerah kita dan mending beli motor yang DP-nya 0% atau kayak mending pada akhirnya pakai aplikasi taksi online gitu yang pada akhirnya mobil pribadi juga nih. Terus gimana cara masyarakat berpartisipasi nih Mas Fajri? Iya, pertama perlu tingkatkan em, akses informasi dulu ya buat warga, dalam artian warga sekarang em, aktif untuk mengetahui bagaimana kualitas udara di Jakarta sebelum berkegiatan gitu, sehingga bisa melindungi diri juga, dalam artian kegiatan warga Jakarta yang bekerja dan juga berkegiatan di luar ruang seperti olahraga, memang ketika udara Jakartanya lagi buruk seperti sekarang ya perlu mulai melindungi diri gitu ya, termasuk sebenarnya saya mendukung kebijakan untuk meningkatkan kerja dari rumah gitu ya, ketika udara Jakarta sedang buruk-buruknya ya, untuk menghindari dampak signifikan pada warga juga ya ketika mereka berkegiatan di luar ruang gitu ya. Walaupun itu tentu solusi jangka pendek gitu ya, kita nggak Hmm. bisa selalu mengandalkan WFH terus-terusan Hmm. gitu pada jangka yang lebih panjang. Kedua, buat saya mendukung sekali gitu ya, dan perlu bahkan kalau bisa mengorganisasi secara komunitas itu lebih baik lagi, dalam artian mendukung warga untuk selalu bersuara gitu ya, menyampaikan em, permasalahan-permasalahan layanan publik yang mempengaruhi kegiatan mereka, yang pada akhirnya juga mempengaruhi kualitas udara Jakarta seperti tadi. Buat saya kumpulan keberatan-keberatan protes-protes dari warga gitu ya, bahwa misalnya layanan Transjakarta di koridor tertentu tidak beroperasi dengan baik, jumlahnya tidak mencukupi, itu harus disampaikan terus-menerus gitu.
dan harus disampaikan pada pihak yang paling punya kuasa gitu ya. Pejabat publik yang berwenang gitu ya, gubernur, kepala dinas perhubungan. Karena saya pernah mengalami, maksudnya ketika saya pulang di rush hour gitu ya, konfliknya memang terjadi antara penumpang dengan petugas Transjakarta yang sebenarnya petugasnya juga kan tidak punya wewenang cukup besar ya Mas ya. Jadi karena di haltenya sudah menumpuk, saya waktu itu di Pancoran Barat, ya warga jadinya protes sama pegawai Transjakarta yang ada di halte dan juga bahkan berkonflik dengan warga yang lain gitu. Nah ini kan sebenarnya sumber dalam tanda kutip kemarahannya kan harus diarahkan pada pihak yang punya kewenangan untuk memperbaiki masalah dengan lebih efisien gitu ya. Gubernur gitu ya, anggota DPRD yang bisa meningkatkan anggaran transportasi publik misalnya. Nah itu jadi saran saya partisipasinya harus diarahkan ke arah situ gitu ya. Jadi warga mulai mengorganisasi diri, mulai memahami misalnya alur atau daur anggaran di Pemprov Jakarta, karena kan sempat di awal tahun rame tuh Mas, anggaran transportasi publik di Jakarta mau dipotong gitu. Nah ini kan sesuatu yang kita nggak bisa individual, tapi kita harus lawan bareng-bareng gitu ya. Bukannya harusnya dipotong anggaran transportasi publik, harusnya ditingkatkan gitu ya, termasuk KAI gitu ya, armadanya mau ditambah juga dihambat oleh pemerintah gitu kan. Arah-arah seperti ini partisipasi yang menurut saya harus ditingkatkan gitu dan diarahkan pada pihak pemerintah. Dan levelnya sudah tidak bisa seringan sebelum-sebelumnya, sekarang harus sudah lebih mendesak gitu ya, karena buat saya ini permasalahan yang terus berulang, bahkan sudah dari 2017 atau 2018 gitu. Kita sudah hampir membuang waktu 5 tahun gitu, dan kita nggak punya kemewahan juga untuk membuang waktu lebih panjang lagi. Jadi kita harus mulai lebih besar tekanannya kepada pihak punya kuasa gitu ya, agar mereka bisa menggunakan kuasanya untuk memperbaiki dan menjalankan kewajiban mereka untuk mengendalikan sumber pencemaran udara di Jakarta. Bayanganku gitu sih Mas, untuk warga Jakarta berpartisipasi untuk mendapatkan udara Jakarta yang lebih sehat gitu. It's been too long gak sih akhirnya ketika udah permasalahan ini dari tahun 2017 sampai sekarang kok kayaknya nggak kelar-kelar gitu jadinya. Sudah terlalu lama Mas. Sebenarnya saya menghitung 2017 itu kan hitungan yang cukup ringan ya dari segi waktu gitu ya. Karena kalau mau dirunut historinya lebih panjang, pengetahuan bahwa udara Jakarta akan jadi masalah itu kan tidak hanya dari 2017 Mas gitu ya. Iya. Bahkan kalau di level expert atau di level ahli, perbincangan ini sudah muncul dari tahun 90-an gitu ya. Ketika ada studi pertama tentang kondisi udara di berbagai kota di Asia, ya Jakarta itu salah satu, itu waktu itu dilakukan oleh World Bank ya. Jakarta itu di tahun 90-an sudah dilakukan studi bahwa pada masa yang tidak terlalu lama udara Jakarta akan bermasalah gitu ya, akan tercemar gitu. Tahun 90-an gitu ya. Nah di tahun 2000-an awal upaya-upaya mulai berjalan, makanya historinya pengenalan hari bebas kendaraan bermotor gitu ya. Ada Perda DKI Jakarta nomor 2 tahun 2005 tentang penanganan pencemaran udara, itu kan upaya-upaya yang dilakukan ya dengan studi itu gitu, walaupun tidak mencukupi karena ternyata lewat tahun 2005 sampai masuk ke dekade 2010 sampai sekarang dengan berbagai studi baru gitu ya, ya tidak mencukupi gitu. Termasuk sekarang sudah masuk ke dekade yang baru gitu, buat saya ini udah berbicara kita menghabiskan 2 dekade sebenarnya. Dan kembali lagi buat saya ini generasi yang mungkin sekarang ya seperti saya sudah mulai berkeluarga juga, concernnya atau kekhawatirannya tidak hanya pada diri pribadi kan, tapi juga anggota keluarga, terutama anak-anak yang lebih rentan gitu. Saya tentu punya bayangan atau imajinasi saya bisa bermain sama anak-anak saya di lapangan, di taman-taman kota dengan senyaman mungkin tanpa ada ketakutan gitu ya. Semoga itu bisa kita peroleh dalam waktu yang dekat sih Mas. Ya, kita nggak cuma berbicara bagaimana hari ini bisa memperbaiki kualitas, tapi bagaimana juga generasi yang ke depan gitu ya, atau mungkin orang-orang yang jauh lebih muda yang ada sekarang yang masih sekolah tuh bisa menikmati udara Jakarta yang jauh lebih bagus, kurang lebih kayak gitu Mas Fajri ya. Right. Amin, betul Mas. Kita sampai di conclusions nih Mas Fajri, mungkin ada yang disampaikan mengenai permasalahan ini, apalagi kan kayaknya awal Juni ya tiba-tiba
meledak dalam tanda petik lagi nih masalah ini nih. Sok silakan waktu buat Mas Fajri. Iya, um, kesimpulan dari saya adalah saya ingin menyampaikan untuk mulai um, memeriksa kembali apa saja sih komitmen dan rencana yang Pemprov Jakarta sudah telurkan pada tahun 2019 misalnya ya. Buat saya misalnya dari instruksi Gubernur Jakarta nomor 66 tahun 2019 gitu ya, ada instruksi untuk mengendalikan sumber pencemar udara dari industri pembangkit listrik gitu. Dan itu kan salah satu langkah yang bisa dilakukan bahkan bukan sekarang, bahkan sudah bisa dilakukan dari tahun 2019 gitu ya, dengan memperketat batas emisinya gitu, karena Gubernur Jakarta punya kewenangan melalui peraturan maupun revisi izinnya gitu ya, izin si pembangkit listrik dan industrinya. Em, Lalu juga mulai berani melakukan atau mengimplementasikan kebijakan untuk pengendalian pencemaran udara dari kendaraan motor dalam aspek-aspek yang memang sudah cukup kuat alternatifnya, seperti tadi yang saya sampaikan, pengendalian kendaraan motor di ruas-ruas jalan yang transportasi publiknya sudah baik gitu ya. Lalu juga tadi ya mulai yang belum saya sampaikan, memperkuat sumber daya untuk penegakan hukum untuk uji emisi kendaraan bermotor, karena uji emisi kendaraan motor ini sudah sering diulang-ulang dari tahun 2020, tapi keterhubungannya dengan konsekuensi penegakan hukum masih belum muncul gitu. Jadi dua hal ini yang bisa dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, selain tentu pada akhirnya bisa mulai meningkatkan ke langkah-langkah pengendalian pencemaran udara yang lebih tegas lagi untuk sumber yang lain. Nah, termasuk mungkin untuk pihak pemerintah pusat dan juga gubernur tetangga ya, Jabar dan Banten, mereka punya kewenangan juga gitu ya. Bukan hanya untuk Jakarta, tapi sebenarnya mengendalikan sumber pencemaran udara di daerah Jabar atau Banten seperti tadi di Bekasi, di Tangerang gitu ya, di Cilegon. Itu kan benefitnya juga untuk kualitas udara di dekat Cilegon, Tangerang maupun Bekasi. Tapi juga itu juga akan mempengaruhi kualitas udara yang ada di Jakarta gitu. Mereka punya kewenangan juga untuk memperketat batas emisi yang boleh dibuang oleh industri dan pembangkit listrik. Semoga dengan langkah-langkah cepat tersebut ya gitu ya, kita tidak berbicara ini dilakukan tahun depan atau 2 tahun lagi, tapi sebenarnya bisa dilakukan segera. Kita bisa merasakan benefitnya atau keuntungannya dari segi kesehatan warga ya sesegera mungkin gitu ya, di tahun ini dan di tahun depan. Kita bisa lihat semoga tahun depan kita tidak berbicara masalah udara Jakarta seburuk seperti sekarang gitu, Mas. Dengan langkah-langkah yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Oke, simple question nih buat closing Mas Fajri. EV jadi solusi kan electric vehicle? Kalau misalnya orang migrasi lagi tetap macet? Tentu tidak sih menurut saya, Mas ya. Saya kembali sebagai advokat yang cukup kuat mengenai pentingnya suatu kota itu punya sistem transportasi publik yang andal gitu. Jadi kalau warga ingin pergi kemanapun, mereka nyaman, mereka paham keandalan transportasi publiknya. Kalau bisa 100% gitu ya, atau saya nggak tahu angkanya lah ya, mungkin 100% warga bisa dalam artian area gitu ya, jadi daerah-daerah suburban pun. Tadi kan masalahnya kan sebenarnya last mile ya Mas ya, bayangannya seperti saya, biaya transportasi publik saya lebih mahal dari rumah saya ke halte Transjakarta dibandingkan dari halte Transjakarta sampai kantor saya. Walaupun dari halte Transjakarta ke kantor saya jaraknya 20 kilometer, sedangkan saya dari rumah ke Transjakartanya hanya cuma 1,5 kilo gitu. Kan itu kan masalah-masalah layanan transportasi publik yang tidak 100% gitu ya. Nah itu yang harus jadi fokus utama pemerintah provinsi gitu ya. Kalau electric vehicle ya dia itu jadi secondary saja, pilihan kedua dari warga yang memang mampu untuk membeli itu gitu ya. Tapi tidak boleh jadinya, maksudnya pemerintah Jakarta udah yang penting warga bisa pindah ke kendaraan listrik, transportasi publik dibiarkan, ya buat saya pada akhirnya kemacetan tetap terjadi, penggunaan sumber daya yang eksploitatif tetap terjadi gitu ya, karena kan kebutuhan material untuk baterainya kan diperoleh dari daerah tambang juga ya Mas ya. Termasuk penggunaan listrik yang nantinya akan meningkat, yang pada akhirnya sebenarnya kan dalam kondisi kita sekarang masih bergantung pada batu bara. Oke, udara Jakartanya mungkin lebih baik gitu ya, tapi penggunaan batu bara di daerah lain,
akan meningkat, yang pada akhirnya udaranya tetap buruk juga gitu, Mas. Jadi saya tidak sepakat dengan solusi kendaraan listrik sebagai solusi utama. Oke, kalau begitu Mas Fajri Faidilah dari ISL, thank you so much udah ngobrol-ngobrol di Suara Akademia kali ini. Dan buat Sobat TCID, kalau memang pengen baca berita dari The Conversation Indonesia, cek theconversation.com/id atau @conversationidn. Kalau ISL, Mas Fajri, misalnya orang pengen ngecek gitu, bisa kemana aja nih? Instagram kah, or maybe kemana gitu? Iya, teman-teman bisa cek akun Instagram dan Twitter ISEL di @ICEL_INDO atau ISEL Indo. Juga berbagai publikasi bacaan di laman www.isel.org.id. Begitu, Mas. Alright, that's a wrap for this episode. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. My name is Muhammad Syarif. Wassalamualaikum.